Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya berasal dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya ingin menyampaikan 10 materi untuk UAS mata kuliah apa? Nah, yang pertama ada materi tentang announcing. Apa sih announcing itu? Announcing itu ialah kalau di dalam bahasa itu announcing itu berasal dari kata announce atau yang berartian mengumumkan. Nah, tapi kalau di dalam konteks penyiaran, announcing itu ialah sebuah kegiatan penyampaian pesan ataupun penyampaian informasi dan itu pula hiburan yang mana semuanya tadi itu disampaikan melalui audio maupun audio visual. Nah, apa sih contoh daripada announcement itu? Contoh daripada announcement itu mungkin kawan-kawan pernah ke minimarket ataupun pernah ke suatu bandara, kan kawan-kawan pasti di situ pernah mendengar kayak pengumuman-pengumuman. Nah, disitulah yang mengumumkan itu namanya announcer. Cuman kalau kita gali di dalam dunia penyiaran itu yang disampaikannya itu ialah announcing dan dia yang menyampaikan adalah announcer. Itu contoh daripada announcing. Terus yang kedua ada materi tentang jenis format. Nah, bukan format radio. Nah, jadi format radio ini ialah jenis-jenis konten yang disampaikan setiap masing-masing stasiun radio. Nah, contohnya daripada daripada format radio ini contohnya gini kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar siaran radio, yang mana siaran radio itu tidak setiap kali atau tidak setiap acara itu musik terus. Pasti di suatu waktu ada acara tentang kayak talk show ataupun penyampaian berita. Nah, disitulah formatnya tuh di situ. Ada format tentang musik, ada juga format talk show, dan ada juga format tentang berita-berita kawannya. Jadi itu contoh daripada format radio. Terus yang ketiga itu ada materi tentang teknik pengeluaran suara, kawan-kawan. Nah, jadi teknik pengeluaran suara ini itu saya ambil ada 3 teknik, kawan-kawan. Nah, yang pertama itu ada teknik vokal menyanyi. Nah, terus yang kedua itu ada teknik komunikasi publik ataupun public speaking, kawan-kawan. Nah, terus yang ketiga itu ada juga yang namanya itu teknik rehabilitas, kawan-kawan, ataupun teknik intinya rehabilitas lah, kawan-kawan ya. Nah, jadi yang pertama itu tadi teknik vokal menyanyi. Yang mana teknik vokal menyanyi itu berfokus kepada pelatihan vokal, kawan-kawan, atau bisa kita bilang bagaimana pelatihan pernapasan diafragma, kawan-kawan. Yang mana teknik daripada ini, teknik vokal menyanyi itu dia tujuannya itu untuk mengeluarkan suara itu secara optimal, kawan-kawan. Jadi kayak ini, kawan-kawan. Kan teknik vokal menyanyi itu berfokus kepada pelatihan diafragma ya, kawan-kawan, atau pelatihan vokal atau pelatihan pernapasan. Nah, jadi ketika pernapasan kita normal ketika berbicara, itu suara yang kita hasilkan pun bakal optimal ya, kawan-kawan ya. Nah, itu. Terus yang kedua ada komunikasi publik ataupun public speaking, kawan-kawan. Nah, yang mana komunikasi publik atau public speaking ini berfokus kepada ini, kawan-kawan, pertahanan vokal. Kalau tadi kita yang awal pelatihan vokal, kalau yang kedua ini pertahanan vokal. Nah, yang mana mereka ini juga fokusnya itu kepada bagaimana melatih artikulasi ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi tujuan daripada komunikasi publik ataupun teknik public speaking itu
itu untuk bagaimana caranya ketika kita berbicara itu tidak kelihatan gugup kawan. Nah, contohnya ini, ketika kita berbicara artikulasi yang jelas, maka suara yang kita hasilkan pun bakal bagus, dan suara yang kita hasilkan ketika berbicara itu tidak bakal kita kelihatan dogi ya kawan ya, ketika artikulasi kita jelas. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga ada teknik rehabilitas. Nah, teknik rehabilitas tuh kayak gini kawan. Teknik yang bagaimana memfungsikan suara itu sendiri kawan. Oke, jadi masuk kepada contoh dari rehabilitas tadi. Sebelum masuk contoh, kan tujuan daripada rehabilitas tadi itu untuk mengelola gangguan suara kawan. Untuk mengelola gangguan suara. Nah, jadi maksudnya tuh mengelola gangguan suara tuh baik secara teknis maupun secara medis ya kawan. Nah, itu. Nah, jadi yang kelima itu ada yang namanya interaksi dengan pendengar ya kawan ya. Nah, jadi ketika kita bersiaran, kita pastikan audiens atau pendengar ini harus kita ini kawan-kawan kayak tanya jawab gitu. Jadi biar ada interaksi selama kawan. Terus yang terakhir itu ada penutup siaran. Kita bisa ucapkan dengan ucapan terima kasih dan kemudian salam penutup ya kawan ya. Nah, terus selanjutnya itu ada tentang skrip kawan. Nah, kalau skrip kan mungkin kawan-kawan udah tahu ya. Jadi skrip tuh kayak naskahnya kawan-kawan, naskah bersiarannya ya kawan-kawan ya. Nah, terus setelah skrip itu ada yang namanya kawan-kawan. Setelah skrip itu, nah jadi setelah skrip itu ada yang namanya siaran one man show ya kawan-kawan ya. Jadi siaran one man show ini ialah suatu siaran radio yang disiarkan oleh satu orang kawan-kawan. Nah, jadi mulai dari dia menyampaikan ataupun ketika dia penutup ataupun intinya di dalam sebuah acara ini memang benar-benar dia menyampaikan itu sendiri ya kawan-kawan. Nah, itu siaran one man show ya kawan-kawan. Nah, terus yang selanjutnya itu ada materi tentang siaran tandem kawan-kawan. Nah, jadi siaran tandem ini nggak jauh beda nih kawan-kawan dengan siaran one man show. Kalau siaran one man show tadi ialah kegiatan siaran yang dilakukan oleh satu orang. Nah, tapi kalau siaran tandem ini itu dilakukan oleh dua orang atau lebih kawan-kawan ya. Nah, jadi kadang kalau di suatu kegiatan radio itu atau di acara radio itu siaran tandem itu contohnya ketika kita mendengar acara radio, terus di situ mereka itu ada kayak dialog ataupun talk show ataupun intinya mereka ini berdialog antar sesama. Nah, itu namanya siaran tandem. Oke, lanjut ke materi selanjutnya itu ada adlibs dan dubbing ya teman-teman ya. Nah, jadi adlibs itu contohnya itu kayak teknik pengeluaran suara tuh yang spontanitas ya teman-teman. Jadi kayak adlibs ini itu kadang dikuasai oleh orang-orang yang jago public speaking ya kawan-kawan. Adlibs teman-teman. Terus ada pun dubbing itu ialah ini saya jelaskan dubbing ini kayak contoh ini aja kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan pernah nonton film Jumbo. Nah, Jumbo yang di bioskop, pernah di bioskop itu kawan-kawan, atau mungkin kawan-kawan pernah nonton Upin atau Doraemon. Nah, yang pengisi suara itulah yang dinamakannya dubbing kawan-kawan. Gitu. Oke, selanjutnya itu kawan-kawan ada materi teknik wawancara ya kawan-kawan. Nah, jadi di sini saya mengambil teknik wawancara itu ada 6 teknik kawan-kawan. Jadi yang pertama itu ada persiapan kawan-kawan. Nah, jadi sebelum kita mulai wawancara itu kita persiapkan dulu nih kawan, mulai dari suratnya atau kita persiapan untuk menghubungi orang yang ingin wawancara ya kawan-kawan ya. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya pendekatan kawan-kawan. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan orang yang ingin kita wawancarai, bagaimana caranya itu sebelum kita mulai wawancara itu kita pendekatan dulu kawan-kawan. Jadi bagaimana ketika kita pendekatan itu kita dapat menciptakan suasana yang hangat kawan-kawan. Jadi ibaratnya kalau kita wawancara itu tidak terlalu tegang ya kawan-kawan ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada yang namanya itu taktik wawancara kawan-kawan. Taktik wawancara ini dalam artian
kita bisa memulai wawancara itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kawan-kawan yang sudah disiapkan. Nah, terus yang keempat itu ada yang namanya alur wawancara kawan-kawan. Nah, alur wawancara ini bagaimana pertanyaan-pertanyaan ketika kita wawancara itu teratur kawan-kawan. Jadi ndak lari ke sana sini. Ibaratnya misalnya lari ke sana sini ndak terlalu jauh kawan-kawan. Nah, jadi bagaimana caranya alur wawancara kita itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teratur ya kawan-kawan ya. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima ada etika dalam wawancara ya kawan. Nah, jadi etika dalam wawancara ini bagaimana kita itu berbicara dengan orang tua misalnya kawan-kawan, bertanya dengan sopan atau dengan nada yang lemah lembut. Intinya sebagaimana mestinya kita itu berbicara dengan orang tua ya kawan-kawan ya. Terus yang terakhir itu ada penutup wawancara kawan-kawan. Penutup wawancara ini bisa kita menyimpulkan atau mengevaluasi sedikit tentang apa-apa yang sudah kita pertanyakan tadi, dan begitu pula bisa kita akhiri dengan ucapan salam dan terima kasih kepada orang yang sudah kita wawancari ya kawan-kawan. Itu teknik wawancara. Oke, terus jadi yang terakhir itu ada yang namanya ini reportase kawan-kawan. Nah, jadi reportase ini ialah kegiatan yang dilakukan oleh seorang reporter di dalam suatu kejadian kawan-kawan. Jadi ibaratnya mungkin kawan-kawan pernah mendengar pernah menonton kayak berita-berita di TV. Nah, biasanya kan kayak dari studio langsung ke tempat kejadian kawan. Nah, itu namanya reporter kawan-kawan. Tapi apa namanya tuh di kegiatan itu namanya reportase, yang menyampaikan berita kejadian secara langsung itu namanya reporter kawan-kawan. Nah, tapi karena di sini kita konteksnya di dalam dunia announcing, jadi ketika dalam berita radio itu yang kita dengar hanyalah suara kawan-kawan, tidak visual kejadian. Tapi apa namanya itu bagaimana reporter itu juga wawancara, menanyakan orang-orang yang terjadi pada kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terkini ya kawan ya. Nah, itu reportase ya kawan ya. Jadi singkatnya itu reportase itu seorang reporter yang pergi ke suatu kejadian terus dia menyampaikan berita. Nah, itu namanya reportase kawan. Oke, jadi sekian mungkin materi-materi yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.